Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pavita Maiswaris Wandari Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perbandingan dari UDU dan SAP. Ini adalah outline presentasi kali ini, di mana yang akan dimulai dengan pemaparan secara general dari UDU dan SAP, dan kemudian perbandingan keduanya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah UDU. UDU adalah perusahaan ERP yang bersifat open source, dengan basisnya adalah di Belgia, dan dikembangkan oleh sebuah company atau perusahaan yang namanya adalah UDU SA. UDU menyediakan berbagai modul bisnis seperti purchasing, sales, inventory, accounting, CRM, dan lainnya. Selanjutnya adalah SAP. SAP sendiri adalah singkatan dari Systems, Applications, and Products in Data Processing. SAP merupakan perusahaan ERP yang basisnya adalah di Jerman. SAP menawarkan solusi ERP komprehensif yang mencakup berbagai industri dan sektor. Fitur SAP meliputi manajemen finance, supply chain, manufacturing, HR, sales, dan lainnya. Bagian selanjutnya adalah perbandingan dari SAP dan UDU. Yang pertama adalah kemampuan analitik. Untuk kemampuan analitik dari UDU menyediakan modul analitik yang memungkinkan penganalisaan data bisnis secara lebih mendalam. Dengan UDU, perusahaan dapat melakukan pembuatan laporan, visualisasi data, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari sistem. Namun, kemampuan analitik UDU jika dibandingkan dengan SAP mungkin tidak sekomprehensif atau sekuat yang ditawarkan oleh SAP. SAP sendiri terkenal sebagai perusahaan ERP yang memiliki keahlian analitik yang kuat. Platform ini menyediakan berbagai alat dan fungsi analitik yang mendalam untuk menganalisa data bisnis, kemudian mengenali pola tren, melakukan prediksi hasil, dan menghasilkan wawasan atau knowledge yang memiliki value yang cukup besar untuk bisnis secara keseluruhan. SAP juga menawarkan modul analitik seperti SAP Business Intelligence dan SAP Analytics Cloud. Untuk reliability, pertama kita harus membicarakan mungkin komunitasnya terlebih dahulu. Untuk UDU memiliki komunitas yang cukup besar dan aktif di seluruh dunia. User dapat dengan mudah menemukan sumber daya, modul tambahan, dan dukungan dari komunitas. Oleh karena itu, UDU juga cenderung dinilai reliable karena kemudahan untuk uh, mengakses komunitasnya tersebut. Untuk SAP juga memiliki komunitas yang luas dan terorganisir dengan baik. Akan tetapi, dukungan resmi dari SAP dan konsultasi biasanya memerlukan biaya tambahan. Untuk nilai reliabilitasnya sendiri, UDU memang diakui sebagai platform ERP yang reliable dengan stabilitas yang cukup baik. Namun hal tersebut bersifat tentatif tentunya, karena bergantung pada bagaimana sistem diimplementasikan dan dioperasikan pada perusahaan. Untuk SAP juga dikenal sebagai platform yang reliabilitasnya cukup tinggi. Banyak perusahaan besar dan kompleks di seluruh dunia telah mengimplementasikan SAP sebagai bentuk konfigurasi ERP-nya. Dan sistem ini telah diuji dalam situasi operasional yang dinilai cukup kritis. Dalam hal reliability, SAP sering dianggap sebagai pilihan yang kuat. Selanjutnya adalah skala bisnis. Untuk UDU cocok untuk bisnis yang memiliki skala kecil hingga menengah. Karena bisnis yang cocok untuk UDU adalah bisnis yang memiliki anggaran terbatas, terutama jika dibandingkan dengan SAP, dan kebutuhan kustomisasi yang tinggi. Untuk skala bisnis SAP cocok untuk perusahaan besar yang memiliki kebutuhan yang dinilai cukup kompleks dan siap menginvestasikan sumber daya yang lebih besar untuk sistem ERP-nya. Bagian selanjutnya adalah biaya. Untuk UDU memiliki biaya awal yang rendah karena sifatnya yang open source dan tidak ada biaya lisensi pengguna. Namun ada biaya tambahan untuk modul tambahan dan dukungan premium. Untuk SAP karena biaya lisensi dan infrastruktur yang cukup kompleks, biaya implementasi SAP cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan UDU. Selain itu diperlukan juga pengeluaran anggaran biaya untuk melakukan maintenance dengan support yang jumlahnya cukup signifikan terutama dalam long term. Jadi saya akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu perbandingan UI UX.
Nah, yang pertama adalah perbandingan untuk halaman login page. Di sini terlihat bahwa pada Udu tergantung lebih user friendly dan lebih menarik karena terdapat warna-warna dan tombol untuk loginnya sendiri itu berbeda. Sedangkan untuk di SAP terlihat lebih ambigu ya, karena tombolnya agak susah untuk dilokasikan karena terdapat di paling bawah, dan di sini juga terdapat field lainnya yaitu field client yang tentunya untuk user baru akan susah untuk menavigasinya karena bukan merupakan suatu field yang biasa diinput pada bagian login page. Dan di sini juga untuk Udo sendiri akan lebih mudah untuk melakukan reset password apabila ternyata usernya lupa password. Sedangkan di SAP, tombol no password sendiri terlihat menurut saya cukup ambigu ya karena term no password itu tidak sering kali digunakan untuk user yang lupa akan akunnya. Dan di sini juga untuk user yang ingin login dan tidak memiliki uh, account sebelumnya, dapat mengklik don't have an account. Selanjutnya adalah halaman landing page atau menunya. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk menavigasikan uh, diri di dalam platform Udu akan jauh lebih mudah karena tahap-tahapannya jauh lebih jelas dan tidak pusing dan tidak cluttered gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya di Udu di sini untuk misalnya ke bagian sales kita dapat mengetik sales terlebih dahulu, mengklik sales terlebih dahulu dan kemudian uh, untuk ke bagian menu lainnya pada bagian sales kita dapat menavigasikannya di navigation bar. Dan menurut saya hal itu cenderung lebih mudah karena uh, tampilan yang ditampilkan oleh Udut cenderung lebih user friendly dan mudah untuk dinavigasikan karena tidak uh, overwhelming dan penuh seperti di SAP di bawah ini. Jadi kalau di SAP kita bisa melihat bahwa misalnya untuk ke bagian menu sales ini terdapat banyak step-step yang harus dilakukan. Misalnya untuk di sini kita ingin ke bagian PA01 create, di sini terdapat banyak step yang diperlukan dan uh, menurut saya sendiri cenderung lebih susah untuk dinavigasikan untuk user yang baru saja sebagai user yang baru. Dan in terms of warnanya juga menurut saya untuk Udu itu lebih menarik dan pemilihan warna untuk masing-masing tombolnya sangat tepat di mana untuk tombol-tombol yang penting di sini diberikan warna yang berbeda sedangkan untuk di SAP tidak terlalu jelas untuk warnanya dan tidak terlalu eye-catching sehingga uh, lagi untuk user uh, menavigasikan dirinya pada SAP akan jauh lebih susah. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk vendor list dan untuk list-list lainnya secara keseluruhan sebenarnya untuk misalnya customer list, contact list dan lain-lainnya. Dan ini sekarang saya hanya akan menampilkan vendor listnya. Di sini terlihat bahwa untuk tampilan dari vendor list Udut cenderung lebih menarik, di mana di sini akan dikotak-kotakan uh, masing-masing vendornya tersebut dan diberikan informasi dalam bentuk kotak-kotaknya tersebut. Jadi di sini bisa terlihat emailnya, terus habis itu lokasi dari vendornya dan di sini terlihat juga vendor bill-nya ada berapa dan menurut saya ini cukup mudah dan untuk melakukan create vendor baru pun akan lebih mudah karena kita pada halaman ini bila misalnya kita tidak menemukan vendor yang ingin kita cari, kita bisa langsung aja klik tombol create di sini. Jadi untuk menavigasikan uh, antara pembuatan fitur dan pembuatan vendor dan pencarian vendor akan jauh lebih mudah. Dan di sini juga terlihat bahwa terdapat filter dan group by dan favorite yang dapat kita gunakan untuk mempermudah pencarian kita dari list vendor yang tentunya untuk perusahaan untuk perusahaan akan banyak vendor listnya. Dan di bawah ini adalah vendor list untuk SAP. Dan di sini bentuknya adalah tabel di mana menurut saya akan lebih sulit
untuk user yang baru saja menggunakan aplikasi atau platform ini, di mana di sini uh, user harus mencari secara manual dan tidak terdapat tombol filter yang secara jelas terlihat. Walaupun sebenarnya memang ada tombol filter di atas ini, tapi tidak diberikan keterangan akan logo-logo tersebut artinya apa. Sedangkan kalau misalnya di Udu di sini terlihat bahwa di samping logo filter terdapat keterangan filter di sebelah logo Group Buy ada keterangan Group Buy, dan di sini terlihat bahwa di sini kita harus menghover untuk dapat mengetahui tombol apa fungsi dari logo tombol tersebut gitu. Dan di sini lihat bahwa bentuknya juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bentuknya ada list bukan kotak-kotak seperti ini, jadi agak pusing untuk dilihat dan jika dibandingkan dengan Udo ya, yang lebih user friendly dan lebih menarik. Selanjutnya adalah halaman untuk sales order, di mana di sini eh, menurut saya sendiri tampilan dari Udu cenderung lebih menarik dibandingkan dengan SAP, di mana di SAP cenderung lebih monoton dan warnanya adalah one tone, hanya abu-abu aja. Sedangkan kalau di Udu ada warna ungu dan eh, ada penekanan untuk dan highlight untuk tombol-tombol yang dinilai penting dan krusial untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti ini ada tombol send by email yang diwarnakan ungu, sehingga user untuk melakukan send by email bisa langsung melihat ke situ tanpa harus mencari dengan detail di setiap bagiannya. Dan di sini juga untuk menambahkan produk dan lain-lainnya jauh lebih mudah daripada di SAP yang cenderung agak lebih susah untuk dinavigasikan. Dan di sini juga status untuk quotation yang dibuat juga lebih jelas. Di sini terlihat bahwa status awalnya masih quotation dan terlihat prosesnya hingga nanti berubah menjadi sales order. Sedangkan untuk di SAP yang di bawah ini terlihat bahwa agak sulit ya untuk menemukan tombol di mana untuk mensubmit, dan sebenarnya ada tombolnya tapi agak di bawah banget, dan menurut saya sebagai user, terutama user yang baru saja eh, membuat SAP untuk perusahaan baru misalnya, itu agak susah untuk menavigasikannya dan menemukan tombol-tombol yang dapat dipilih dan diklik untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Dan di sini juga keterangan-keterangannya juga agak tidak ada em, tidak ada tombol-tombol ataupun arahan untuk user bagaimana lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya eh, di Udu misalnya ada bagian yang belum kita isi. Nah, nanti dia akan muncul eh, tampilan seperti ini. Ada kayak buletan di sini yang menunjukkan bahwa kita belum mengisi bagian tersebut untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan kalau di SAP sendiri untuk eh, bagian yang eh, yang required yang belum diisi untuk lanjut ke tahap selanjutnya tidak ditunjukkan dengan adanya eh, lingkaran atau logo seperti ini, di mana kalau misalnya di SAP hanya warna merah aja gitu. Dan menurut saya akan lebih menarik kalau misalnya terutama untuk user baru apabila menggunakan Udo. Nah, jadi untuk kesimpulannya, UI UX Udo menurut saya jauh lebih bersifat intuitif bagi pengguna dan lebih modern dan juga mudah dipahami. Seperti warna-warnanya yang lebih menarik dan juga tombol-tombol yang di-highlight yang memiliki warna yang berbeda. Udo juga memiliki desain yang ramah pengguna dan sekali lagi mudah dipahami. Dan navigasinya lebih sederhana dan mudah diakses sehingga akan lebih mudah terutama untuk pengguna yang baru saja menggunakan uh, ERP ini. Dan yang terakhir adalah Udu lebih mudah untuk diakses, di mana kita untuk masuk misalnya untuk login akan lebih mudah dan untuk melakukan proses lainnya akan lebih mudah. Kemudian untuk SAP, antar muka usernya cenderung kompleks dan lebih terstruktur, di mana
antarmukanya terlihat seperti yang ditunjukkan bahwa eh, mungkin akan saya kembali ya untuk melihat di sini. Nah, di sini tuh di atas banyak tools-tools yang bisa digunakan user untuk melakukan konfigurasi. Namun di sini itu keterangannya sebenarnya agak sulit untuk dinavigasikan karena sekali lagi eh, nggak terlalu jelas gitu fungsinya untuk apa dan bagaimana dan cara user untuk melakukan sesuatu. Jadi user misalnya harus melakukan pembelajaran tambahan untuk em, menavigasikan untuk mempelajari dan memahami platform SAP. Namun, ya seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak fitur dan opsi yang memerlukan waktu pembelajaran. Jadi, navigasinya, hal tersebut dikarenakan navigasinya yang lebih rumit untuk mengakses fungsi dan informasi. Tapi untuk SAP sendiri, dia menyediakan fitur dan opsi yang lebih komprehensif, di mana eh, pada pencarian atau riset yang saya lakukan sebelumnya, SAP menyediakan visualisasi yang lebih cenderung lebih baik dan lebih lengkap untuk manajemen bisnisnya. Dan terus SAP memberikan fleksibilitas dalam mengelola proses bisnis yang lebih kompleks dan cocok untuk pengguna yang sudah terbiasa dengan sistem ERP dan membutuhkan kontrol yang lebih detail. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah UDU cocok untuk perusahaan skala kecil hingga menengah dan atau anggarannya terbatas. Serta jika targetnya adalah pengalaman pengguna atau UX yang mudah dan lebih praktis. Untuk SAP cocok untuk perusahaan yang memiliki skala besar dan kebutuhan analitik dan bisnisnya cenderung lebih kompleks. Karena fitur-fitur yang lebih komprehensif, SAP cocok untuk perusahaan dengan skala besar dan yang kompleks tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.